Penduduk bumi, korang dah kena hack dari aku, Adudu. Dan aku adalah Pro. Kami datang nak curi ni. Yeah, mulai hari ini, korang tak boleh tekan lagi butang like dan subscribe ni. Jatuhlah populariti Boboiboy dan Monster Network nanti. Diam Encik Bos. Cerita dah start dah. Weh korang, nak tukar audio ke bahasa lain? Tekan butang setting, kemudian pilih audio track dan pilih bahasa yang korang nak dengar. Senang je kan? Terbaik! Wow! Wah. Nampaknya kita perlu kembali. Pelajaran Harry Potter. Harry Potter? Macam mana pula ni? Salam perkenalan. Saya Angah. Saya Asyik. Dan saya Drop the beat. ALONG ALONG ALONG. Kami dari masa depan. Kamu bertiga dalam masalah besar. Pameran perbelanjaan melebihihan. Betul tu. Simpan sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Mulakan simpanan dengan ASMB Ninja. Jadilah generasi labu. Terbaik. Papa, Papa, kawinlah hatiku. Bila gelisah, Papa ada selalu. Kasih sayang diberi padaku. Papa bawa Fun Leaf Special. Fun Leaf, kebaikan nutrisi untuk setiap generasi. Boleh tidak menunjukkan kekuatan. Sebaliknya, boleh hanya menunjukkan kelemahan. Kekuatan sebenar adalah lindungi kawan. Sama-sama kita hentikan budaya. Cerita dimulai di kafetarian Tapops U. Yaya, Yeng, dan Kuali sedang bersantai di kafetarian Tapops U. Yaya dengan semangat bertanya ke Kuali, "Kita nak masak apa hari ini?" Kuali menjawab sambil membuka buku menunya. Aku mau coba masak salah satu resep unik di buku ini." Kita dibawa pindah ke Boboiboy, Gopal, dan Feng. Mereka sedang berbicara dengan Tok Hang Kasa, atau kita panggil saja Tok Hang, di pusat kawasan Tapops U. Tok Hang baru saja mengkonfirmasi bahwa Pak Subot memang bisa mempercepat pertumbuhan pohon kuat-kuat. Boboiboy langsung senang, tak sabarnya nak makan buah tuh dan dapat kuasa bala. Tapi Gopal dan Feng langsung mengingatkan, "Ingat Boboiboy, setiap kuasa baru mesti dikawal betul-betul. Jangan sampai kejadian di Istana Kupuri terulang." Tok Hang pun menasihati, "Kalau kamu mau kuasa baru, kamu mesti berlatih lebih keras. Tok yakin kamu boleh menguasainya dalam masa singkat." Boboiboy jadi semangat. "Boleh Tok, kalau macam tuh boleh Tok ajarkan saya kuasa kristal." Tapi Tok Hang tiba-tiba jadi serius, "Tak boleh." Semua pun terkejut. Tok Hang menjelaskan bahwa dia sudah lupa caranya karena usia yang sudah lebih dari 100 tahun. Wah, jadi sedih deh. Tok Hang kemudian menyarankan mereka untuk mencari tentang penguasa elemental api yang legendaris, yaitu Panglima Pirapi. Tok Hang bercerita, Panglima Perapi adalah pemimpin hebat di planetnya. Malah ada cerita dia hampir mengalahkan Rektaka, tapi akhirnya gugur di tangannya. Setelah selesai berdiskusi dengan Tok Hang, Boboiboy, Gopal, dan Feng langsung menuju ke bilik kabel power spare. Boboiboy meminta databot untuk mencari informasi tentang Panglima Perapi. Sayangnya, pencarian data ini memakan waktu 10 hari, tapi hasilnya satu foto blur. Gopal iseng bilang, "Databot, boleh tak buat gambar ini lebih jelas?" Ternyata bisa, tapi ya harus nunggu 10 hari lagi. Setelah itu gambarnya jadi sangat jelas. Di foto tersebut terlihat sosok yang mirip Roktaroka, tapi ternyata itu adalah Atok Roktaroka. Roktaroka setuju mengantar mereka, tapi tampak cemas.
Aku udah 10 tahun tak balik kampung. Takut Atuk tak terima aku lagi. Gopal pun bercanda. Kalau aku jadi atuk kau, memang tak terima lah. Rokta-Roka malah menangis. Yaya langsung menegur Gopal. Gopal, jangan buat Rokta-Roka menangis lagi. Perjalanan mereka menuju planet Beraju tidak terasa telah sampai di planet Beraju. Planet Beraju unik banget. Ada 2 iklim ekstrim, satu panas membara, satu lagi dingin membeku. Tapi di tengah-tengahnya ada hutan tropika yang sejuk. Di sanalah mereka mendarat. Dalam perjalanan, Rokta-Roka tiba-tiba terlihat mencurigai sebuah batu, tapi cepat-cepat mengalihkan perhatian. Setelah itu, mereka kebingungan karena jalan bercabang. Ternyata Rokta-Roka lupa jalan pulang. Untungnya, mereka bertemu seorang pria tua bernama Pak Pato. Yang anehnya berjualan di tengah hutan. Setelah bertanya, Pak Pato menunjukkan jalan menuju kampung Rokta-Roka. Namun, belum lama berjalan, mereka diserang oleh bongkahan es dan batu api. Boboiboy pecah menjadi Boboiboy Blast dan Boboiboy Es untuk melawan. Tapi serangan terlalu kuat, mereka semua pingsan. Saat sadar, Gopal terbangun dan langsung menghadapi serangan baru. Ia mengubah serangan menjadi cekedok pisang. Tapi serangan tak berhenti, hingga Boboiboy dan Yaya datang membantu. Tak lama dari itu, mereka pun bertemu dengan Panglima Yana Ari, pemimpin suku Bara, dan burungnya Tobi. Setelah situasi mereda, terdengar ledakan dari arah kampung, dan mereka buru-buru menyelamatkan penduduk. Di sisi lain, Ying dan Kuali sedang menyelamatkan seekor monster yang tertimpa bangunan. Mereka dibantu Boboiboy Es yang membentuk dinding es. Tiba-tiba muncul raksasa bernama Mas Gardu, pemimpin suku Es. Ia berterima kasih dan mengajak mereka ke camp. Tapi di tengah jalan, suku Bara datang dan menyatakan perang. Ketegangan memuncak sampai langit tiba-tiba gelap dan turun hujan mengerikan. Untuk suku Bara, hujan air mendidih. Untuk suku Es, hujan batu es yang tajam. 2 suku pun mundur dan menyelamatkan diri. 2 suku pun beristirahat sementara dari perang. Kita diperlihatkan Boboiboy Es, Ying, dan Kuali dijamu makanan di kampung salju. Sementara Boboiboy Flash, Gopal, dan Yaya dipijat dan diistirahatkan di kampung Bara. Tapi Yaya merasa cemas karena tak bisa menghubungi Feng. Sementara itu, Feng dan Rokta-Roka akhirnya tiba di kampung halaman yang selama ini dicari. Selamat datang di kampung es batu api, kata Rokta-Roka dengan haru. Kita dibawa pindah ke camp suku Bara. Boboiboy Blast, Yaya, dan Gopal yang sedang berdiskusi dengan Boboiboy Es, Ying, dan Kuali untuk mencari cara mendamaikan kedua suku. Gopal mendapatkan tugas untuk mencari cara mempertemukan Yana Ari dan Mas Mawais di puncak Gunung Bakar Beku. Saat Gopal pergi untuk berdiskusi berdua dengan Kuali, Ying dan Yaya khawatir dengan keadaan dari Boboiboy yang sudah mulai hilang ingatan disebabkan berpecah terlalu lama. Kita dibawa pindah ke camp suku salju. Mas Gardu menunjukkan senjata yang dimiliki suku salju, senjata yang akan digunakan untuk menghancurkan suku Bara. Di camp suku Bara, Yana Ari juga menunjukkan senjata yang dimiliki suku Bara yang memiliki kekuatan penghancur yang sangat mengerikan yang akan digunakan untuk menghancurkan suku salju. Melihat itu, Boboiboy Blast menyarankan untuk tidak menggunakan senjata tersebut. Cukup dirinya saja untuk menghancurkan suku salju. Begitu juga dengan Boboiboy Es yang berada di suku salju, yang menyarankan Mas Gardu untuk tidak menggunakan senjata itu. Cukup dirinya saja untuk menghancurkan suku Bara. Mendengar itu, Mas Gardu sangat senang. Lalu Boboiboy menanyakan di mana letak senjata dari suku salju. Mendengar itu, Gopal memberitahukan tempatnya berada di puncak Gunung Bakar Beku. Kita dibawa pindah ke ruang bawah tanah. Feng, Rokta-Roka, dan Tota-Roka melanjutkan menjelajahi ruang bawah tanah. Setelah melihat beberapa hal di ruang bawah tanah, Tota-Roka menyuruh Feng dan Rokta-Roka agar menemui teman-temannya. Ia merasakan kalau ada bahaya yang begitu besar yang akan terjadi.
Mendengar itu, Feng ingin segera ke permukaan untuk menemui teman-temannya. Namun, ia bingung bagaimana caranya. Tok Taroka menunjukkan lift tua sebagai tumpangan ke permukaan. Melihat itu, Feng dan Rok Taroka cemas karena ucapan Tok Taroka yang mengungkapkan kalau lift yang mereka akan kendarai itu sudah tua. Namun, Feng dan Rok Taroka terpaksa menggunakan lift tua tersebut. Namun, secara tiba-tiba lift tersebut terlempar ke atas, menyebabkan Feng dan Rok Taroka terlempar ke atas. Setelah sampai di permukaan, Feng dan Rok Taroka melihat gunung bakar beku yang sedang meletus. Di sana Rok Taroka menjelaskan kalau gunung bakar beku meletus pada 100 tahun yang lalu, dikarenakan pertarungan Panglima Perapi dan Mas Mawais melawan Retaka. Dan setelah itu mereka berdua melanjutkan perjalanan ke puncak gunung bakar beku. Kita dibawa pindah ke Boboiboy Es, Kuali, Ying, dan Mas Gardu. Mereka berempat menuju ke puncak gunung bakar beku juga. Dan tidak lama kemudian mereka sampai di puncak gunung bakar beku. Namun tidak lama mereka melihat bayangan dari Panglima Perapi. Namun kedua pihak terkejut karena mereka dibohongi oleh Boboiboy dan teman-temannya. Pertemuan yang mereka harapkan berjalan dengan damai berubah menjadi perang antara pemimpin suku. Namun di sana Boboiboy Blaze dan Es mulai hilang ingatan yang menyebabkan pertarungan antara keduanya, sehingga menimbulkan efek pertarungan yang sangat luar biasa. Dan karena hal itu pula Boboiboy berhasil masuk ke tahap ketiga. Efek pertarungan tersebut menyebabkan langit mulai bergemuruh. Boboiboy menampilkan sosok dari pemimpin terdahulu suku Bara dan suku Salju, yaitu Panglima Perapi dan Mas Mawais. Pertarungan tersebut menyebabkan hujan bongkar es yang sangat besar. Namun pertarungan antara Boboiboy Blaze dan Es masih berlanjut, sehingga Boboiboy berhasil masuk ke tahap ketiga dari Boboiboy Blaze dan Ice yang dinamai Nova dan Blizzard. Feng berhasil sampai di puncak gunung bakar beku dan menenangkan Boboiboy Blaze dan Ice. Feng mengingatkan janji dari Boboiboy kalau dirinya akan mengontrol diri saat menerima kekuatan baru. Mendengar itu, Boboiboy Blaze dan Ice sadar kalau dirinya sudah kelewatan dan memutuskan untuk bersatu. Setelah Boboiboy berhasil bersatu, pertarungan antara Panglima Yana Ari dan Mas Gardu masih berlanjut. Melihat itu, Boboiboy berpecah menjadi dua, Boboiboy Solar dan Taufan. Dan mereka berdua menggabungkan kekuatan sehingga menjadi fusion baru, yaitu Sopan, untuk menghentikan pertarungan antara Yana Ari dan Mas Gardu. Monster Galaxy Card, kuasa di tanganmu. Monster Galaxy Card, Pack Blazing Frost. Kini di pasaran. Monster Galaxy Card, kuasa di tanganmu. Terbaru dari Monster, kini di pasaran. Kumpulkan kesemuanya. Di tanganmu. Terbaru dari Monster, kini di pasaran. Kumpulkan kesemuanya. Masa untuk menjadi adiwira dengan Boboiboy Watch. Dengan 7 kuasa di tangan, anda juga boleh menjadi adiwira elemental. Boboiboy Blaze. Lindungi Galaxy
galaksi dari alien jahat dengan Boba Boy Watch. Dapatkan Boba Boy Watch di pasaran sekarang. Kuasa di tanganmu. Dapatkan figura Boba Boy sopan kini di pasaran. Monster Galaxy Card, kuasa di tanganmu. Monster Galaxy Card Pack Blazing Frost kini di pasaran. Monster Galaxy Card, kuasa di tanganmu. Terbaru dari Monster, kini di pasaran. Kumpulkan kesemuanya. Monster Galaxy Card, kuasa di tanganmu. Terbaru dari Monster, kini di pasaran. Kumpulkan kesemuanya. Kuasa Elemental. Masa untuk menjadi adiwira dengan Boba Boy Watch. Dengan 7 kuasa di tangan, anda juga boleh menjadi adiwira elemental. Boy Blaze. Lindungi galaksi dari alien jahat dengan Boba Boy Watch. Dapatkan Boba Boy Watch di pasaran sekarang. Kuasa di tanganmu. Misi mereka adalah untuk kalahkan manusia dengan mengubah bumi menjadi dunia game simulasi. Kita perlu selamatkan Fidri dan ekstrak keluar Power Sfera Chiba-Boy. Tidak menunjukkan kekuatan. Sebaliknya, boleh hanya menunjukkan kelemahan. Kekuatan sebenar adalah lindungi kawan. Sama-sama kita hentikan budaya. Best ni cerita tadi. Bolehlah. Tapi malangnya, korang dah tak boleh tekan butang like dan subscribe. Nah, pulang balik. Hempuk butang like dan subscribe ni banyak-banyak kali. Best sangat episod tadi.